beres tandi cong umpama ya pese tade ala kuah abe sake au tangah todus keng abe butuh ngakan bede jaran deremah matamoy mau tak telebri ngakan cek mole. Bagaimana kondisi anggota WA Group niki Pak Jokowi? Ruwet. Ada 2 siswa dipanggil oleh gurunya ke depan. Yang pertama perempuan namanya Wati, yang kedua laki-laki namanya Budi. Dengan penuh kelembutan, ibu guru bertanya kepada Wati, "Nak Wati, kalau besar cita-cita mau jadi apa?" Karena gurunya lemah lembut, Wati menjawab dengan sangat kreatif. "Saya Bu Guru, meskipun saya perempuan, cita-cita saya kalau besar mau jadi pengusaha, banyak uang, bangun masjid, membantu orang lain." "Oh, mulia sekali cita-citamu Nak Wati." Yang kedua laki-laki namanya Budi ditanya, "Kalau kita Nak Budi, apa cita-cita ta?" Ternyata Budi menjawab lebih kreatif. "Saya Bu Guru, karena saya laki-laki, cita-citaku kalau besar mau kak jadi suaminya Wati." Tadi kangen sama Bu Guru sama teman-teman Bu. Semoga Ibu sehat aja sama teman-teman. Aku juga Bu. Tak terdengar lagi canda tawa di sekolah. Teman pun berjauhan akibat suatu wabah. Kawan, aku rindu sekolah, namun untuk Indonesia bertahan di rumah. Ku rindu mencium tanganmu dan tetap belajar di rumah untuk Kita kirimkan ke orang tuanya Angga, Bayu, Alan dan Aku rindu sekolah, namun untuk Indonesia ku bertahan di rumah. Ku rindu mencium tanganmu dan tetap belajar di rumah untuk Indonesia. Ada satu doa, tolong Bapak Ibu hafal. Itu doa dibacakan setiap keluar rumah. Bismillah, tawakkaltu ala Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Apa yang kita dapat dalam doa yang singkat ini? Akan dapat 5 hadiah dari Allah. Pertama, akan Allah berikan petunjuk. Segala urusanmu akan lancar karena ada petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Akan diberikan oleh Allah perlindungan. Yang baca doa ini insya-Allah selamat dari kecelakaan, kecelakaan mobil, kecelakaan motor, apapun kecelakaannya Allah akan lindungi dari segala kecelakaan dan keburukan. Dan yang ketiga, wakufita, akan diberikan kecukupan. Yang keluar rumah mencari nafkah dan rezeki, pulang dari rumah, pulang ke rumahnya Allah sudah memberikan kecukupan rezeki. Terus yang keempat, syaitan tidak akan berani menggoda kita. Wa tanahha anhu syaitan, kata Rasulullah, syaitan akan tergeser, tidak akan mampu mendekati
apalagi mampu menggoda. Berarti berapa hadiah? Dapat petunjuk, dapat perlindungan dari segala bahaya, dapat kecukupan, dan terakhir diusir oleh Allah syaitan, tidak berani dekat apalagi menggoda. Cuman doanya apa? Doa keluar rumah. Sudah tahu isinya? Apa? Bismillah. Tolong ajarin anak-anak kita semua supaya mereka terbiasa mau keluar rumah, ke sekolah, ke mana, baca doa ini supaya mereka dilindungi oleh Allah dari segala bahaya dan keburukan. Yang terakhir, ayat kursi. Ayat kursi ini Bapak Ibu termasuk ayat yang paling agung di dalam Quran. Ayat yang paling agung apa? Ayat kursi. Tahu enggak surah yang paling agung surah apa? Surah Al-Fatihah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca ayat Al-Kursi setiap habis salat, dijamin masuk surga. Subhanallah. Cuma satu ayat jamin masuk surga. Kapan dibaca? Habis salat. Habis, mohon maaf, buru-buru, lagi sibuk, lagi padat, ada kegiatan, ada janji. Habis salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Astaghfirullah, 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 Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika udus salam. Sampai akhir, terus, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul. Sampai selesai. Habis itu, boleh pergi, bebas. Terus gimana zikir yang lain? Tak apa-apa. Sambil jalan, naik motor, Subhanallah, 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 Subhanallah. Tak apa-apa. Sambil jalan, jalan kaki, naik motor, pulang ke rumah, ada janji, ada kegiatan. Sambil jalan, bisa lanjutkan zikir yang lain. Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 3. Tapi ayat Al-Kursi, jangan sampai dihalangi apapun. Habis salat, segera dibacakan. Supaya apa? Tulis nama kita, jaminan menjadi ahli surga. Saya doakan, ya Allah, ya Arhamar Rahimin, berilah kepada kami ya Allah petunjuk pada jalan yang lurus. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, atas izinmu kami sama-sama bertemu di majlis ini. Berilah kepada kami kemuliaan, sama-sama bertemu kembali di dalam surgamu ya Allah, bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, aku mohon untuk semua jamaah yang hadir, selepas acara ini masing-masing pulang sudah diampuni segala dosanya, disucikan hatinya, dibersihkan jiwanya, diselamatkan setiap langkah-langkahnya, disembuhkan penyakitnya, disehatkan badannya, dilunasi hutangnya, diberikan kemudahan, bisa ke tanah suci, haji dan umrah, dan ziarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, jadikan kami serta keluarga menjadi ahlul Quran, ahlul Quran, ahlul Quran yang mendapatkan syafaatnya Al-Quran birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Sebetulnya orang yang bisa mengetahui daripada aksara Jawa itu bisa mengetahui daripada jati dirinya sendiri. Mau diterangkan ini? Sebetulnya kalau menerangkan itu harus malam Jumat. Dan itu namanya ilmu dari nenek moyang kita, terutama dalam rangka menjabarkan mengenai apa namanya Pancasila, Eka Prasetya Pancakarsa. Sebetulnya falsafah daripada aksara Jawa itu. Kan daripada aksara Jawa ada 20 tuh. Hono Coroko, Toto Sawolo, Podo Joyonya, Mogo Bodongo. 20 itu. Itu betul-betul merupakan apa namanya gambaran daripada nenek moyang kita untuk menjelaskan kepada kita mengenai sangkan paran kita
sangkan paring dumati. Dari mana kita akan kemana daripada kita itu. Itu. Nah, kemudian akan bisa mengetahui dirinya sendiri selama hidup di dunia. Disebutkan hono coroko. Itu. Ho itu dalam bentuk daripada apa? Hono. Itu hono. Hono ada. No itu daripada apa? Dari wujud daripada hono. Mulai daripada gono nglegeno. Gono itu belum wujud, belum berbentuk. Nglegeno itu masih belum ada sandangan, masih utuh, Itu belum ada taling tarungnya dan sebagainya, masih belum ada sandangan. Terus hono. Jadi manusia itu memang dilahirkan, diciptakan oleh Tuhan, mulai daripada hono hurip. Huripnya siapa? Nur daripada Tuhan Yang Maha Kuasa. Lantas diciptakan oleh manusia terdiri pada tanah, kemudian air, lantas ini hawa dan juga api. Apa itu? Ya daripada semua tumbuh-tumbuhan yang ada ini. Tumbuh-tumbuhan itu butuhkan dari tanah, butuhkan daripada air, butuhkan daripada matahari, itu pula daripada hawa. Daripada tanam-tanam dimakan daripada manusia. Ada laki maupun perempuan, akhirnya menjadi cacat dari mani. Mani kemudian berkumpul suami istri, lahirlah, wujudlah daripada embrio tadi. Embrio itu masih nglegeno, masih gono. Itu mulai nonya itu. Terus mulai daripada hurip, kemudian hubungan suami istri mulai timbul daripada gono masih nglegono. Kemudian lantas setelah itu tumbuh daripada embrio tersebut menjadi jabang bayi yang kemudian dilengkapi dengan coroko. Apa itu? Cipta rasa karsa. Itu coroko. Daya cipta, daya rasa dan karsa. Semua ada. Itu. Setelah itu kemudian lantas apa? Doto sawolo. Itu apa? Manusia itu setelah diberikan panca indera, diberikan sandangan panca indera, cipta rasa karsa, juga diberikan sifat Tuhan. Sifat zat kang datan sawolo, datan salah. Sifat dari yang tidak salah itu hanya Tuhan. Ya, kalau manusia ini salah. Tapi kalau Tuhan itu tidak salah. Oleh karena semua manusia diberikan sama. Sifat daripada Tuhan yang tidak salah. Itu. Doto sawolo, datan sawolo. Tidak pernah salah. Sifat daripada Tuhan. Tapi sebagai manusia juga tidak diberikan itu. Diberikan sifat yang bertentangan dengan sifat baik itu, sifatnya Tuhan. Yang jelek. Kalau kita misalnya sabar, kan juga punya hati berangasan tuh. Ya. Nah, kemudian lantas kita jujur. Tempo-tempo juga penipu, ya. Semuanya diberikan sifat itu, sifat yang bertentangan dengan zat kang datan sawolo. Tahu sama kekuatannya. Podo joyonya. Dua sifat bertentangan yang sama kekuatannya, itu. Sama kekuatannya. Ada pada kita itu kalau kita menerima itu. Tinggal sekarang manusianya sendiri, itu. Ini. Manusianya sendiri setelah mengetahui diberikan dua sifat yang bertentangan, yang sama kekuatannya, akan diapakan ini? Itu. Lantas sekarang Dodo Solo, Podo Joyo, Mogo Bodong. Mo itu sukmo, go itu satu. Itu, Mogo Bo badan. Jadi selama sukmo masih satu dengan badan, sukmo masih manunggal di badan, manusia hidup. Selama itu masih ada, diuji dalam rangka dua sifat yang bertentangan tadi. Itu. Yang Podo Joyo tadi. Itu. Lantas, tapi kalau kemudian lantas sukmo sudah pisah dengan badan, itu lantas apa? Badannya tinggal menjadi apa? Badan. Nah, tinggal pertanyaannya, sukmonya mau kemana? Sukmonya mana? Ya terserah kepada saudara-saudara semua. Mana-mana itu. Jadi semuanya tergantung pada dirinya. Semua diberi perlengkapan yang sama. Tuhan Maha Hadir, tapi tinggal kepada dirinya masing-masing dalam mengendalikan. Kalau mau yang diujar itu adalah memang yang bertentangan, yang jelek, bukan sifat Tuhan, ya tempatnya juga sudah ada. Di neraka, tidak bahagia di dunia, di akhirat nanti. Tapi kalau yang dikendalikan atau yang dilayani itu adalah sifat daripada Tuhan, ya dengan sini akan dekat kepada Tuhan. Karena Tuhan itu kan tidak mewujud, gitu. Tidak bentuk, ya, tapi sifatnya ada. Jadi kalau kita mau kembali dekat kepada Tuhan, ya membawa sifat yang baik itu, sifat Tuhan kepada Tuhan. Itu sebenarnya gampangnya daripada
daripada rahasia hidup itu sebetulnya hanya itu saja, tapi tidak tergantung pada saya, tergantung pada saudara-saudara sendiri dalam rangka pengeterapannya itu gitu. Makanya itu coba pelajari daripada semua ini, daripada untuk mengendalikan dua sifat yang bertentangan tadi itu dengan sendirinya, agar supaya betul-betul bisa menempati. Kemudian di samping itu juga Tuhan itu memberikan suatu takdir kepada sifat kodrati daripada manusia. Apa sifat kodrati manusia? Manusia dilahirkan sebagai individu, ya toh? Kita masing-masing individu. Tapi kehidupan kita sejak mulai daripada adanya janin sampai pada mati tergantung pada orang banyak. Jadi kemudian dalam hidup kita di dunia itu hanya memenangkan kepentingan pribadinya sendiri. Lihat kan tidak adil. Tidak adil. Seharusnya memang menyadari bahwa sebagian besar daripada hidupnya tergantung kepada orang lain. Karena itu wajiblah sekarang memenuhi panggilan untuk ya bersama-sama dengan orang lain. Sebab hidup di dunia itu adalah bisa serasi. Jadi karena itu lantas sekarang namanya sifat kodrati daripada sifat yang monodualistis itu. Satu tapi kembar tetapi satu. Ialah sifat individu sama sebagai makhluk sosial. Nah, itu kuncinya daripada penghayatan, pengamalan daripada Pancasila. Itu. Nah, demikianlah waktunya saya kira sudah. Walaupun ini tidak cuma kliwon, tapi minggu, karena itu sebagai peninggalan daripada ilmu, dari peninggalan nenek moyang kita, yang namakan juga ilmu kasunyatan sama sangkan paraning dumadi itu sebetulnya ilmu kebatinan dalam arti bukan klenik. Kebatinan dalam arti mendekatkan diri kepada Tuhan, kepada Tuhan. Jadi orang mengatakan itu klenik, itu bukan. Yang klenik itu yang salah melaksanakannya, itu yang klenik itu. Tapi sebetulnya intinya adalah memang demikian. Nah, mudah-mudahan saudara-saudara akan bisa sekali lagi mengoreksi kepada diri sendiri. Artinya kasunyatan, lihat kenyataan pada dirimu sendiri. Itu. Bagaimana? Karena sudah mengetahui, baru nanti akan gampang. Kita meletakkan semuanya. Terima kasih. Dan demikianlah daripada penjelasan. Karena itu setelah nanti selesai kembali ke tempatnya masing-masing, mudah-mudahan akan bisa melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya dalam kita melanjutkan pengabdian kita pada negara dan bangsa yang sedang membangun ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.